Saudara pendengar, sekali lagi saya mengucap syukur apabila pada hari ini saya masih bisa mengunjungi saudara dimanapun saudara berada. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih oleh karena saudara begitu setia mendengarkan program-program kami. Kali ini saya hadir untuk membahas tentang memainkan peran dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti nyanyian yang pernah dinyanyikan oleh Gito Rolis, bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Peran kita bisa berbeda-beda. Yang penting ialah kita konsisten dengan peran yang sudah diberikan kepada kita. Begitu banyak dan kompleksnya peran yang dimainkan oleh seorang ayah. Sudah seharusnya setiap ayah harus diperlengkapi dengan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Namun sayang, nasib saya mungkin seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara yang lainnya ialah bahwa kita ini tidak pernah memasuki sekolah yang namanya sekolah menjadi seorang ayah. Pada umumnya, banyak di antara kita menjadi seorang ayah berdasarkan naluri saja. Memang di dunia ini belum pernah ada sekolah formal dengan jurusan menjadi seorang ayah. Kalau seandainya ada, mungkin kita semua sudah memilih jurusan itu. Ya, kita sudah memilih jurusan ayah atau jurusan menjadi ibu. Tapi sayang, belum ada sekolah formal atau kuliah atau college atau universitas yang memiliki jurusan untuk menjadi seorang ayah. Pada umumnya, pelajaran untuk menjadi seorang ayah diambil dari pengamatan dan pengalaman. Inilah yang membuat kita mengalami kesulitan untuk berperan menjadi seorang ayah. Karena kalau kita punya pengalaman dengan ayah yang tidak baik, akhirnya kita belajar peran ayah yang tidak baik. Akhirnya kita menjadi seorang ayah yang tidak baik. Karena apa? Pelajaran kita untuk menjadi seorang ayah hanya didasarkan atas pengamatan. Bagi saudara-saudara yang kebetulan memiliki seorang ayah yang baik, bersyukurlah. Oleh karena saudara sudah mengumpulkan pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari kehidupan seorang ayah yang baik. Sehingga saudara bisa menjadi seorang ayah yang baik berdasarkan pengamatan yang baik. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki ayah yang baik? Yaitulah nasibnya, akhirnya kita tidak bisa menjadi ayah yang baik. Hal yang kedua yang bisa kita jadikan landasan untuk menjadi seorang ayah yang baik ialah pengalaman. Waktu kita memasuki sebuah rumah tangga dan menjadi seorang suami, kemudian anak-anak lahir dari keluarga kita, maka kita menjadi seorang ayah. Dari situlah kita belajar dari kesalahan yang pernah kita buat menjadi seorang ayah. Bagi saya, ini adalah sebuah tantangan besar karena saya sejak umur 6 tahun sudah tinggal dengan orang lain. Saya ditinggalkan oleh ayah kandung saya. Tentu pengalaman ini membuat saya kehilangan pengamatan dan juga kehilangan pembelajaran karena saya tidak hidup dengan ayah kandung saya. Untungnya, saya banyak membaca buku dan juga mengamati kehidupan ayah atau bapak-bapak yang ada di sekitar hidup saya. Lalu bagaimana dengan para ayah yang tidak mengalami pembapakan? Tidak pernah ada orang tua dalam kehidupannya. Dan bagaimana dengan mereka yang tidak mampu membeli buku dan tidak punya pengalaman yang baik dengan orang tua mereka? Tentu saja mereka akan mengalami kebingungan peran. Itulah sebabnya program Bikin Hidup Lebih Baik ini akan menolong kita untuk belajar menjadi seorang ayah yang lebih baik dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian dan pengalaman-pengalaman ayah atau para bapak dari tempat yang lain yang rela memberikan pengalamannya melalui program ini. Dalam acara ini, khususnya edisi kali ini, saya ingin mengajak para ayah untuk menyadari betapa pentingnya kita menemukan kesadaran peran. Ibarat sebuah sandiwara, setiap pemain harus lebih dahulu mengetahui perannya, sehingga bisa bermain dengan penghayatan yang akhirnya membuat alur cerita drama menjadi menarik dan bisa ditonton dengan baik. Seorang pemain drama yang tidak mengetahui dan menghayati perannya dengan baik bisa menghancurkan drama tersebut. Demikian juga dalam hal memainkan peran sebagai seorang ayah.
kita harus bisa memahami peran kita. Kita harus mengetahui lebih dahulu apa sih peran kita sebagai seorang ayah. Sehingga pada waktu kita menjadi seorang ayah, kita bisa berperan dengan baik. Pertemuan saya dengan Yohanes meneguhkan dan menjelaskan apa yang saya maksud. Saudara tahu Yohanes adalah pasangan muda yang memiliki 2 anak yang sudah menginjak remaja. Istri Yohanes yang bernama Ida suatu kali mengadu sambil menangis karena begitu sakit hati dan bingung setiap kali memikirkan kelakuan suaminya. Yohanes adalah seorang suami yang cuek, kurang perhatian, dan kurang tanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya. Berkali anak-anak dan istrinya ditinggal pergi tanpa menyediakan jaminan kehidupan. Satu kali istri mendengar bahwa Yohanes malah sudah punya wanita idaman lain. Tentu saja Ida begitu marah dan minta penjelasan terhadap Yohanes. Jawaban Yohanes sederhana saja. Yohanes mengatakan, kalau kamu tidak mau dimadu, ya kita bercerai saja. Tentu saja jawaban itu membuat Ida tambah geram dan sakit hati. Memang ketika saya mengamati hubungan Yohanes dengan Ida dan juga anak-anaknya, terkesan bahwa Yohanes adalah seorang ayah yang bingung dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Dengan kata lain, Yohanes tidak mengetahui peran yang sesungguhnya menjadi seorang ayah itu seperti apa. Dengan membiarkan keadaan seperti itu, maka akan tercipta lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Seorang ayah yang tidak tahu peran akan menyakiti anak-anak yang di kemudian hari akan menjadi pria yang bingung juga seperti ayahnya. Dan akhirnya menghasilkan generasi yang bingung. Tidak sedikit anak-anak yang akhirnya bingung pada masa dewasanya. Pada waktu mereka menjadi ayah yang bingung karena mereka tidak pernah hidup dengan seorang ayah yang betul-betul berperan sebagai seorang ayah. Saya harap peristiwa ini tidak terjadi dalam kehidupan saudara sekalian. Masalahnya ialah kalau peristiwa itu sudah terjadi, kalau kita sudah tidak tahu bagaimana berperan menjadi seorang ayah, kalau itu sudah terlanjur terjadi dalam kehidupan kita, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya pikir setiap ayah harus mau belajar mengintrospeksi. Dengarkanlah kata-kata istrimu. Dengarkanlah komentar anak-anakmu. Kalau nada komentar mereka, kalau ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang tidak bahagia, itu menunjukkan bahwa engkau adalah seorang ayah yang sedang tidak membahagiakan kehidupan anak-anak dan istrimu. Kalau begitu apa yang harus kita pelajari? Kita harus berani terbuka dan meminta maaf dan mengatakan, istriku sayang atau anak-anakku yang aku kasihi, Papa minta maaf. Kalau selama ini Papa tidak tahu seperti apa seharusnya Papa berperan dalam hidup ini. Tidak ada salahnya, walaupun kita sebagai seorang ayah, sebagai orang yang sudah dewasa meminta maaf kepada anak-anak. Dan sadarilah, pada waktu kita membuat sebuah langkah untuk mengintrospeksi, saudara sudah mengantongi sebuah langkah pembaharuan yang akan membuat saudara menjadi seorang ayah yang lebih baik. Karena apa? Semua perbaikan dan perubahan dimulai dari sebuah kesadaran. Kalau kita tahu bahwa kita melakukan hal-hal yang salah, kita telah memperankan kehidupan yang salah, dan kita tahu bahwa itu salah, maka itu adalah sebuah langkah yang luar biasa. Langkah yang pertama adalah hadirilah seminar-seminar atau pengajaran-pengajaran yang menolong kita untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik. Sekarang ini ada acara-acara yang bisa menolong kita untuk menjadi ayah yang lebih baik. Bagi saudara yang pernah mendengar program yang bernama Men's Camp yang biasanya dilaksanakan oleh Full Gospel Businessman Fellowship, itu adalah sebuah acara yang bisa menolong para suami, para pria untuk menjadi pria yang sejati. Mungkin saudara pernah mendengarkan program-program radio atau televisi yang menolong kita menyadari atau menolong kita, membimbing kita untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik. Belajarlah dari mereka. Atau saudara bisa membeli buku menjadi seorang ayah yang baik. Kalau saudara pergi ke toko buku Gramedia misalkan, saudara bisa menemukan buku-buku yang baik, buku-buku yang ditulis oleh seorang
pakar atau oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya, yang bisa menolong kita untuk menjadi seorang ayah yang memainkan peran dengan lebih baik. Nah, bagi saudara-saudara yang memang tidak sanggup membeli buku, saya menyarankan carilah mentor. Carilah orang-orang yang bisa membapai saudara. Karena apa? Di sekitar kita, Tuhan sudah menaruh hamba-hamba Tuhan atau orang tua rohani yang bisa membimbing kehidupan kita. Saran saya adalah jangan malu dan jangan ragu untuk mencari mentor. Dengarkanlah apa kata mereka. Karena mentor akan menolong kita menyadari kesalahan kita dan akhirnya membimbing kita untuk menemukan apa yang baik yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, dimanapun engkau berada, carilah orang tua rohani, bapak rohani yang bisa menolong saudara, membimbing saudara untuk menjadi seorang bapak yang lebih baik. Belajarlah dari mereka, terbukalah dengan mereka. Kalau ada hal yang harus diakui, kalau ada hal yang kita harus bertobat daripadanya, mari kita mengambil sebuah langkah yang bisa menolong kita untuk menjadi lebih baik. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah terlanjur. Kalau hari ini saudara sadar bahwa saudara tidak bisa memerankan peran yang baik menjadi seorang ayah, carilah mentor yang baik atau hamba Tuhan yang bisa menolong saudara, mengingatkan saudara, menyadarkan saudara. Hal yang terakhir yang saya sarankan untuk saudara ialah selalu berusaha untuk belajar. Saudara bisa belajar dari anak-anak saudara. Saudara juga bisa belajar dari apa yang diucapkan oleh istri saudara. Terbukalah dengan pasangan hidup saudara. Kalau engkau sudah terlanjur tidak mendengar pasangan hidupmu selama ini, belajarlah untuk membuka diri dan dengarkanlah kritik dan saran pasangan hidupmu. Saya tahu mendengar saran yang paling berat ialah mendengar saran dari orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita menyadari bahwa saran yang baik dan membangun adalah baik untuk kita supaya menjadi lebih baik, maka dengarkanlah mereka. Saudara pendengar, kiranya kita belajar sesuatu pada hari ini, yaitu belajar untuk memainkan peran sebagai seorang ayah yang lebih baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.